Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah Ibu baik Ibu. alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada kalanya ketua kelasnya bisa pimpin berdoa dulu. Baiklah. Sekarang kita berharap berkepercayaan dan masing-masing doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. David Tulak, Hadir Bu. Rizka Saputri, Hadir Ibu. Rawati, Hadir Bu. Ovi, Hadir Ibu. Ira Elovani, Hadir Ibu. Nurul Ain, Hadir Ibu. ya semuanya sudah hadir ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang masih ingat tentang materi kemarin? Masih Ibu. Tentang apa? Masih Ibu. Tentang pencemaran lingkungan. Sudah tidak ingat Ibu. Ya, ada yang separuh masih ingat, ada yang separuh yang masih ingat ya. Jadi materi kemarin adalah pencemaran tentang pencemaran lingkungan. Nah, hari ini itu masih ada kaitannya dengan materi sekarang. Nah, Ibu sampai PT ya. Gambarnya kelihatan? Kelihatan Ibu. Kira-kira menurut kalian gambar ini tentang apa? Pencemaran lingkungan Ibu. Nah, kalau yang sebelah sini tentang apa? Ibu maaf saya baru masuk. Ya, enggak apa-apa. Ada yang tahu gambar ini tidak? Nah, ada kaitannya dengan pencemaran lingkungan. Nah, ini tentang apa? Ini gambar tentang apa? Pencemaran tanah. Nah, benar. Nah, hari ini kita belajar tentang pencemaran tanah. Jadi, untuk lebih jelasnya lagi, di sini ada kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, yaitu kalian harus bisa menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampak bagi ekosistemnya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, Ibu berharap ketika kalian telah mempelajari materi ini, kalian itu bisa mendeskripsikan pengertian pencemaran tanah, bagaimana itu faktor-faktor pencemaran tanah, dan bagaimana itu dampak pencemaran tanah, dan bagaimana kalian bisa membuat gagasan untuk mengurangi pencemaran tanah. Next kita masuk ke materi. Ibu akan menjelaskan beberapa materi ini. Nah, di sini ada gambar. Kalau tidak bisa. Gambarnya sudah kelihatan? Gambarnya kelihatan? Kelihatan Ibu. Nah, di sini ada gambar tentang sampah ya yang mencemari lingkungan. Nah, apakah kalian tahu bahwa sampah ini bisa menyebabkan pencemaran tanah? Ada yang tahu? Nggak tahu Ibu. Oh iya, enggak tahu ya. Jadi mengapa sampah itu? Jadi sampah itu bisa mencemari tanah karena
karena sampah plastik itu tidak bisa terurai oleh mikroorganisme. Jadi materi yang tidak terurai ini kemudian menjadi racun bagi makhluk hidup sekitarnya, termasuk manusia. Selain sampah plastik, polutan juga menjadi salah satu penyebab pencemaran tanah. Next, kita ke materi selanjutnya. Jadi di sini pengertiannya bahwa pencemaran tanah itu adalah adanya bahan kimia beracun atau polutan yang kontaminan dengan konsentrasi yang cukup tinggi di dalam tanah sehingga berpotensi menimbulkan dampak gangguan kesehatan manusia atau ekosistem. Dalam kasus kontaminannya ini polusi tanah yang terjadi secara alami di tanah. Bahkan ketika tingkat mereka tidak cukup tinggi untuk menimbulkan risiko. Polusi tanah masih dikatakan terjadi jika tingkat kontaminasi di tanah melebihi tingkat yang seharusnya ada secara alami. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, ada yang ingin bertanya mengenai pengertian pencemaran tanah tadi? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Oh iya, next kita lanjut ya. Nah, di sini ada 5 penyebab pencemaran tanah, di mana pertama itu biopolutan. Nah, biopolutan ini adalah jenis polusi yang berasal dari hasil ekspresi manusia, burung, maupun hewan-hewan lainnya. Yang kedua itu ada aktivitas pertanian dan perkebunan. Nah, pertanian ini maupun perkebunan biasanya itu menggunakan beberapa bahan kimia untuk menunjang hasil panen. Jadi, seperti mohon maaf ya, tadi jaringan Ibu tadi kurang bagus. Nah, kita lanjut lagi ya tentang 5 penyebab pencemaran tanah. Yang pertama tadi itu jenis polutan ini bisa kira Yesus Tuhan itu. Ulang dulu guys. Ya, kedua itu aktivitas pertanian dan perkebunan. Di mana pertanian ini maupun perkebunan biasanya itu menggunakan beberapa bahan kimia untuk menunjang hasil panen. Nah, biasa itu mereka para petani itu menggunakan pestisida yang secara berlebihan. Jadi itu bisa mengurangi kesuburan tanah tersebut. Nah, yang ketiga itu ada polutan radioaktif. Nah, polutan radioaktif ini dapat menyumbat tanah dan memberikan efek toksis bagi makhluk hidup di sekitarnya. Kemudian ada yang keempat adalah limbah urban. Nah, jenis polutan ini dihasilkan dari rumah tangga dan sebagai hasil aktivitas manusia di perkotaan. Itu seperti kaleng-kalengan itu kan hasil dari limbah rumah tangga seperti plastik, sampah deterjen, nah botol air minum itu semua limbah urban. Kemudian ada limbah buangan industri. Nah, industri skala besar itu seperti pertambangan dan pabrik produksi itu dapat menyebabkan kerusakan tanah dalam jangka panjang. Kita lihat kan seperti pertambangan itu biasa mereka secara menggali. Nah, itu bisa menyebabkan biasanya longsor, banjir karena
struktur dari tanah itu sudah berkurang, makanya biasa itu mudah terkena longsor. Nah, kita next ke materi selanjutnya. Sebelum kita ke materi selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Ibu. Iya, belum ada. Next, kita ke bagaimana dampak dari pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu berdampak pada lingkungan juga. Nah, yang pertama itu hilangnya keanekaragaman hayati, di mana ketika tanah itu pencemaran tanah itu bisa menghilangkan keanekaragaman hayati. Yang kedua, itu menurunkan kesuburan tanah. Dan yang ketiga, itu bisa merubah struktur pada struktur tanah. Sehingga biasa tanah itu biasa kena longsor, mudah pecah seperti itu. Nah, kemudian ada dampaknya bagi kesehatan. Nah, penyakit jangka pendek itu seperti misalnya batuk, batuk. Nah, kemudian ada penyakit jangka panjang. Nah, penyakit jangka panjang itu seperti bisa merusak organ-organ sistem saraf, organ dalam tubuh itu adalah penyakit jangka panjang. Nah, next kita ke materi selanjutnya. Ada yang ingin ditanyakan yang berkaitan dengan dampaknya? Ada yang ingin ditanyakan? Mengenai dampak dari pencemaran tanah, ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Ibu. Oh ya, kita lanjut. Ibu. Kita lanjut ke materi. Bagaimana cara penanggulangannya? Nah, kira-kira menurut kalian mengenai gambar ini tentang apa? Tentang buang sampah ke tempatnya, Ibu. Tentang buang sampah ke tempatnya. Ya, benar. Ada lagi? Ada lagi? Nah, kalau gambar kedua ini kira-kira menurut kalian tentang apa? Penggunaan pestisida, Ibu. Penggunaan pestisida, Ibu. Ya, benar. Ini adalah gambar mereka menggunakan pestisida yang secara berlebihan. Nah, jadi di sini ada beberapa penanggulangan yang bisa kita lakukan agar di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dari pencemaran tanah. Yang pertama itu adalah mengkampanyekan atau menyebarkan informasi konsep 3R, yaitu reduce, reuse, dan reuse. Nah, kedua, mengurangi penggunaan pestisida, pupuk kimia dalam kegiatan pertanian. Dan yang ketiga itu kita itu harus menghindari membeli barang karena dapat menghasilkan sampah dan berakhir bagaimana caranya baca sendiri gitu. Saya ulang lah ya. Saja. Di sini ada beberapa cara untuk menanggulangi pencemaran tanah. Yang pertama itu ada mengkampanyekan atau menyebarkan informasi konsep 3R. Dan yang kedua itu kita itu harus mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam kegiatan pertanian. Ketiga itu kita itu harus menghindari membeli barang kemasan karena akan menghasilkan sampah dan berakhir di tempat pembuangan akhir atau biasa di TPA. Kemudian ada yang keempat itu pastikan kalian tidak membuang sampah di tanah.
Kemudian buanglah sampah pada tempat yang benar. Yang kelima itu adalah kalian beli produk biodegradable atau yang dapat terurai secara alami di tanah. Kemudian kalian itu berkebun secara organik dan makan makanan yang organik yang ditanam tanpa menggunakan pestisida. Yang ketujuh, kalian membuat tempat pembuangan sampah jauh di daerah perumahan. Nah, mengenai materi tadi, ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. ada, Ibu. Nah, kalau dari yang ditanyakan, mungkin masih ada yang kurang paham dengan materi yang tadi Ibu jelaskan. Mungkin ada di sini yang kurang paham? Enggak ada, Ibu. Enggak ada. Nah, kalau tidak ada, berarti Ibu yang harus bertanya ya. Kira-kira menurut kalian itu pencemaran tanah itu seperti apa? Ada yang tahu pencemaran tanah itu seperti apa? Tak lagi saya lanjut. Merusak. Ada lagi selain Tira? Menurut kalian itu pencemaran tanah itu seperti apa? Ya, kalau tidak ada, Ibu akan menyimpulkan ya. Jadi pencemaran tanah itu ialah masuknya zat kimia ke dalam tanah sehingga dapat merusak kesuburan tanah dan bisa menyebabkan penyakit bagi kesehatan pada manusia dan merusak ekosistem. Nah, adapun faktor-faktornya itu adalah terutama itu adalah sampah dan zat-zat kimia lainnya. Dan kemudian untuk cara penanggulangannya, dan Ibu mau tanya dulu, menurut kalian kira-kira cara penanggulangannya itu seperti apa selain yang Ibu paparkan tadi? Salah satunya dengan tidak membuang sampah, Ibu. Dengan mengelola sampah itu, memperbaruinya. Ya, ada lagi? Ada lagi selain Tira yang bisa menjelaskan? Ada yang ingin menambahkan dari pertanyaan dari teman kalian Tira? Ya, kalau tidak ada,
Ibu akan segera mengakhiri. Nah, sebelum Ibu akhiri, nanti kalian jangan lupa absen di Google Classroom ya. Di situ ada link Google Form absen yang Ibu sudah kirim. Tapi di situ ada batasan waktunya. Jadi kalian harus tepat waktu. Nah, di situ juga ada tugas LKS yang harus kalian kerjakan mengenai tentang pencemaran tanah tadi yang Ibu jelaskan. Mengenai tugas ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada, Ibu. Ya, kalau tidak ada berarti semua sudah paham. Nah, Batasnya sampai kapan, Ibu? tugasnya dikirim sampai batas jam Ibu 12 diketik malam. Ibu atau ditulis tangan? Ditulis tangan. Masih ada yang ingin tanyakan? Di kertas apa, Ibu? Di kertas HVS. Pulpen warna apa, Ibu? Biru atau hitam? Biru, karena kalau warna hitam kalian biasa itu suka mengcopy. Masih ada? Masih ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas? Tidak, Lanjut, Ibu. Ibu. Iya, jadi tidak ada. Dan kalau sudah tidak ada, maka Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Dan Ibu mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Ya. Enggak juga. Udah, makasih guys. Bertanya Ini kasih stop. Ya.